Assalamualaikum sahabat, pada video kali ini saya akan menuangkan sejarah Raja Cakraningrat yang ditakuti oleh Belanda. Sebelum lanjut menonton ke sejarahnya, alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info sejarah lainnya. Selamat menyaksikan. Raden Jurit merupakan salah satu Raja Bangkalan yang dikenal berani kepada penjajah Belanda. Cakraningrat ini sangat ahli di bidang perang. Bahkan, nama besarnya sampai ditakuti tentara Belanda. Meski begitu, Raden Jurit sangat dekat dengan rakyat. Raden Jurit merupakan putra dari Raden Undaan yang tidak lain adalah Cakraningrat. Raden Jurit naik tahta menjadi raja setelah kakaknya, Raden Tumenggung Sosro Adiningrat, wafat. Raden Jurit diangkat menjadi Raja Bangkalan pada 1718. Saat itu pusat kerajaan berada di Desa Sembilangan, Kecamatan Kota, Kabupaten Bangkalan. Di bawah kepimpinan Raden Jurit, masyarakat Madura Barat sejahtera. Pasalnya, rakyat tidak perlu memberi upeti berupa beras kepada VOC. Selain itu, rakyat tidak perlu membayar bea pelabuhan Jawa Timur ke VOC. Kemudian, VOC mencoba berunding dengan Cakraningrat pada Juli tahun 1744, tetapi ditolak. Pada Februari tahun 1745, VOC menyatakan Cakraningrat makar. Lalu Cakraningrat angkat senjata. Awalnya, pasukan VOC kewalahan terhadap perlawanan dari Cakraningrat, tapi arus berbalik. Akhirnya Cakraningrat terpaksa lari ke Banjarmasin. Namun, Sultan Banjarmasin mengkhianati dan menyerahkan Cakraningrat kepada VOC. Selanjutnya, Cakraningrat dibawa ke Batavia dan dibuang ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Karena itu, ia mendapat julukan dari rakyat sebagai Panembahan Siding Kaap. Di daerah pengasingannya, Raden Jurit sempat menyebarkan agama Islam. Dinasti Cakraningrat hanya ada 4. Pertama, Raden Prasena, disusul Raden Undaan, lalu Cakraningrat yakni Raden Tumenggung Sosro Adiningrat. Terakhir, Raden Jurit sebagai Cakraningrat Terang, seorang budayawan asal Bangkalan, Raden Abdul Hamid Mustari. Menurut Hamid, Raden Jurit adalah sosok raja yang dikenal pemberani dan ahli perang. Dia merupakan pangeran paling tampan di antara pangeran Bangkalan yang lain. Raden Jurit sendiri mempunyai 6 permaisuri. Permaisuri yang terakhir putri dari kerajaan Bali, Raden Ayu Siti Hotijah. Saat itu Raja Bali mengeluarkan sayembara, barang siapa yang bisa mengobati anaknya, Raden Ayu Siti Hotijah, yang sedang sakit maka akan dijadikan suami anaknya bila lelaki, tetapi jika wanita akan dijadikan saudara anaknya, papar Hamid. Lalu, sambung Hamid, putri Raja Bali tersebut berhasil disembuhkan oleh Cakraningrat. Akhirnya, Cakraningrat mempersunting putri Raja Bali dan dibawa pulang ke Madura. Kemudian putri Bali ini menjadi mualaf, kemudian berubah nama menjadi Raden Ayu Siti Hotijah. Siti Hotijah wafat di Bali, setelah difitnah dengan leak. Ketika itu beliau sedang salat maghrib dengan memakai mukena lalu dituduh melakukan sihir. Beliau akhirnya dihukum mati, ujarnya, tetapi sebelum wafat, Siti Hotijah sempat membantah tuduhan tersebut. Bahkan, dia juga berwasiat jika nanti jenazahnya berbau harum maka minta dimakamkan dan berarti tidak bersalah. Namun jika jenazahnya tidak berbau harum, maka silakan dibakar. Rupanya jenazah Raden Ayu Siti Hotijah harum, lalu beliau dimakamkan. Hingga kini makam beliau menjadi makam keramat dan banyak warga yang berziarah ke sana. Di Bali ada kampung Islam. Awalnya merupakan dayang putri dan lelaki yang mengantar Raden Ayu Siti Hotijah dari Madura ke Bali, urainya. Sedangkan Cakraningrat sendiri kini dimakamkan di Permakaman Air Mata, Desa Buduran, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan. Sebelumnya jenazah Cakraningrat dimakamkan di Tanjung Harapan, Afsel,
pada 1745. Kemudian pada 1753, putra Cakraningrat yakni Panembahan Sedomukti, Cakra-Adiningrat meminta jenazah ayahnya kepada Belanda agar dibawa pulang. Belanda pun menyetujui, lalu Cakraningrat dimakamkan di Air Mata, urainya. Sampai sekarang banyak masyarakat yang datang berziarah ke makam Cakraningrat di permakaman Air Mata. Sekian, terima kasih. Jika sahabat suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Terima kasih.